Liturgi di mana narasi akan membimbing kita semua untuk melalui proses ibadah doa malam pada malam hari ini. Dan nanti Bapak Ibu jangan kaget, di situ nanti akan ada instruksi-instruksi perhentian di mana kita bisa berefleksi. Begitu. Mari kita mengawali dengan hening sejenak. Malam ini kita tidak hanya berdoa dengan kata-kata, tetapi bersiarah dalam hati, menelusuri perjalanan hidup yang seringkali kita abaikan, kita tutupi, atau kita hindari karena terlalu berat untuk diingat. Namun justru dalam ruang-ruang luka itulah Tuhan hadir dengan lembut, menyentuh bagian terdalam dari diri kita yang rapuh. Malam ini kita akan belajar melihat kehidupan dengan mata kasih dan menemukan bahwa kasih karunia Tuhan selalu lebih besar dari rasa sakit, penyesalan, dan ketakutan kita. Dan untuk itulah kita memerlukan kehadiran Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, ya Tuhan, tiap jam aku memerlukan-Mu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Dalam ibadah ini kita akan jalan dan bergerak sebagai simbol ziarah kita melalui 3 titik perziarahan. Titik yang pertama adalah masa lalu, tempat di mana kita belajar berdamai dengan luka yang
akan dibantu oleh petugas yang menunggu. Bapak Ibu bisa nanti keluar dari ruang pintu atau pintu emergensi didahului oleh paduan suara Immanuel. Kemudian titik kedua yaitu titik masa kini. Tempat di mana kita belajar mensyukuri nafas kehidupan. Dan titik ketiga adalah titik masa depan, di mana kita belajar mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita jadikan setiap langkah dan perhentian sebagai doa. Dengan membangun kesadaran pada setiap hela nafas dan langkah kaki kita. Mari Bapak Ibu sejenak kita merelaksasi diri untuk masuk dalam kesadaran tubuh. Bapak Ibu silahkan mengambil tempat atau duduk posisi duduk yang enak. Silahkan, badan tegak itu akan membantu sekali untuk kita bisa konsentrasi ya. Supaya pernafasan kita bisa lancar. Ambil nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan. Ambil nafas yang dalam, hembuskan. Ambil nafas kembali, hembuskan dengan perlahan-lahan, sambil merasakan bagian tubuh kita menjadi rileks. Sekali lagi ambil nafas yang dalam, hembuskan dengan perlahan. Rasakan setiap bagian tubuh yang teraliri oleh oksigen yang kita hirup, itu merasakan bahwa oksigen itu memberikan rasa nyaman pada tubuh kita. Ulangi, tarik nafas pelan. Hembuskan kembali perlahan-lahan. Nikmati proses tersebut. Boleh ambil nafas kembali perlahan. Hembuskan perlahan-lahan. Mulai sadari bahwa bagian dahi kita mulai rileks. Bagian dahi kita tidak mengencang, tidak mengkerut, melainkan rileks. Sadari, rasakan. Kemudian beranjak, rasakan juga bagian pelupuk mata. Itu juga rileks. Bagian pipi kita merasakan rileks. Tidak ada ketegangan. Bagian bibir kita tidak mengencang, rilekskan bagian bibir. Rasakan
seluruh bagian wajah kita menjadi rileks dan kita merasa nyaman. Kemudian bagian leher kita juga merasakan nyaman, rileks. Beranjak ke bagian pundak, tidak ada ketegangan di bagian pundak kita. Lepaskan ketegangan di bagian pundak. Biarkan rileks itu mengalir ke seluruh lengan kita, baik kanan maupun kiri. Lepaskan ketegangan-ketegangan di tangan kita, biarkan dia rileks. Kemudian mengalir ke seluruh bagian tubuh, dada kita, bagian perut, semuanya rileks. Sampai ke ujung kaki, bagian paha, bagian betis, rilekskan. Bagian jari-jari kaki kita, rileks. Sadari. Semuanya rileks. Jika ada bagian dari pikiran kita yang mulai berpikir ke sana kemari, pusatkan kembali pada pernafasan kita. Pusatkan pada pernafasan kita, baik ketika kita menghirup atau mengeluarkannya. Jangan terganggu dengan pikiran, melainkan sadari, rasakan suasana rileks di dalam tubuh kita. Kita nikmati sejenak rasa rileks tersebut dalam diam beberapa saat. Kami persilahkan paduan suara Immanuel untuk mengawali berdiri dan berjalan menuju pintu emergensi. Akan didampingi oleh pendamping. Dipersilahkan lewat jalan tengah. Terkadang kita ada banyak momen di mana mungkin kita pernah terpuruk, terluka, mungkin kita mengalami hal yang sangat membuat kita terluka, terjatuh kecewa, mungkin rencana kita pernah gagal, atau mungkin kita pernah kehilangan seseorang yang kita sayangi. Nah, seperti lirik lagu yang kita dengarkan pada hari ini, cukupkanlah, relakanlah yang tak seharusnya untukmu, cukupkanlah. Ini adalah lirik dari Kunto Aji yang berjudul Surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, di pas satu ini Tuhan mengajak kita untuk kembali menengok masa lalu itu, bukan untuk membuka luka, tapi untuk mengingat bahwa dalam titik terendah kehidupan kita sekalipun, Tuhan tidak pernah berhenti. Tuhan tetap ada, Tuhan turut menangis, Tuhan turut berduka bersama kita. Bapak Ibu, kertas yang Bapak Ibu pegang saat ini, ada pulpen di sini, Bapak Ibu bisa ambil bersama-sama. Mari kita ambil saat hening. Ini adalah perhentian di masa lalu.
Tuhan mengundang kita, jika ada hal-hal yang belum selesai di masa lalu kita, ini adalah waktu untuk kita melepaskan semua hal di masa lalu, kemarahan, orang-orang yang meninggalkan kita, orang-orang yang menyakiti kita, semua peristiwa di masa lalu yang pahit. Malam ini Tuhan mengundang kita untuk melepaskan. Mari mengambil saat itu sejenak. Lagu ini mengatakan, cukupkanlah ikatanmu, relakan semua yang tak seharusnya untuk kita. Mungkin kita pernah gagal, mungkin kita pernah disakiti, mungkin kita seharusnya mendapatkan sesuatu yang luar biasa kita tunggu, tetapi pada akhirnya kita tidak pernah mendapatkan. Maka saat ini lepaskanlah itu semua di hadapan Tuhan. Bukalah hati kita sehingga setiap kepahitan boleh keluar dari diri kita. Bapak Ibu dipersilahkan berdoa secara pribadi. Amin. Mari kita belajar merelakan semua hal yang memang bukan untuk kita. Mari kita merelakan rasa sakit hati, kekecewaan, dan semua hal yang membuat kita terhenti di masa lalu. Bapak Ibu dipersilahkan berjalan menuju masa kini, menyambut rahmat Tuhan di masa kini. Silakan berjalan. Satu stiker hati. Nanti saya akan memberikan sebuah perintah ya. Silakan diterima masing-masing satu hati. Diterima semua, baiknya, kita hatinya. Nah,
Setelah kita belajar menengok masa lalu dengan damai, kini Tuhan mengajak kita berhenti sejenak untuk melihat kehidupan kita hari ini. Di tengah kesibukan dan kelelahan, seringkali kita lupa bahwa hari ini pun adalah anugerah. Mungkin tubuh ini sudah tidak sekuat dulu. Mungkin perjalanan hidup tak selalu mudah. Tetapi di antara semua itu, Tuhan masih memberi nafas. Tuhan masih memberi langkah dan kasih yang membuat kita bisa bertahan. Malam ini, mari kita belajar mensyukuri yang masih ada. Mensyukuri tubuh yang masih bisa bergerak. Suara yang masih bisa memuji. Hati yang masih bisa mencintai. Dan di perhentian ini, kita diajak untuk memilih bagian tubuh yang ingin Anda syukuri. Mungkin tangan yang bekerja, mata yang melihat, atau hati yang masih bisa mengasihi. Mari kita ambil stiker dan tempelkan stiker pada gambar tubuh yang ingin disyukuri. Dan saat Anda menempelkan stiker hati gambar tubuh, biarkanlah itu bisa menjadi tanda ucapan terima kasih Anda kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hidup yang masih Kau percayakan padaku hari ini. Karena setiap detak jantung, setiap tarikan nafas adalah sebuah bukti bahwa kasih Tuhan belum berhenti bekerja. Mazmur 107 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh menempelkan bagian tubuh yang mau disyukuri. Di sini atau di sini? Di gambar kita syukuri. Saya syukuri hati saya kan untuk sembuh. Oh, enggak. Sudah, mari. Ada masa-masa dalam hidup kita yang sulit untuk diingat. Masa di mana hati terluka, rencana yang gagal, atau seseorang yang pergi meninggalkan kita. Kadang kita ingin melupakannya, tapi entah mengapa hati kita sering kembali ke sana. Seperti syair lagu yang kita dengar, cukupkanlah ikatanmu, relakanlah yang tak seharusnya untukmu. Cukupkanlah. Cukupkanlah ikatanmu, relakanlah yang tak seharusnya untukmu. Cukupkanlah. Malam ini Tuhan mengundang kita untuk menengok masa itu kembali, bukan untuk membuka luka, tetapi untuk melihat bahwa di balik setiap air mata, Tuhan selalu ada. Ia tidak meninggalkan kita. Ia ada di tengah kesedihan, di balik keheningan. Bahkan saat kita merasa sendirian.
Pada perhentian 1, tulis atau gambarkan kenangan pahit di masa lalu. Saat Anda menuliskan kenangan itu di atas kertas, biarkan itu menjadi doa. Tuhan, inilah bagian hidupku yang ingin ku persembahkan kepadamu. Kita nyanyikan, ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Masa di mana hati terluka, rencana gagal, atau seorang yang begitu kita cintai pergi meninggalkan kita. Kadang kita ingin melupakan, tapi entah kenapa hati sering kembali ke sana. Seperti lagu yang kita dengar, cukupkanlah ikatanmu, relakan yang tak seharusnya memang untuk kita. Malam ini Tuhan mengundang kita untuk menengok ke masa itu kembali. Bukan untuk membuka luka, tapi untuk melihat bahwa di balik setiap air mata, Tuhan ada di sana. Ia tidak meninggalkan kita. Ia ada di tengah kesedihan, di balik keheningan, bahkan saat kita merasa sedih. Mari kita merasa-rasa pahit, marah, benci, getir, dendam. Dan mari kita tulis atau kita gambar kenangan pahit di masa lalu. Biarkan apa yang kita tulis, semua yang pahit, diubah menjadi doa. Tuhan, inilah bagian yang ingin dipersembahkan kepada yang pahit, yang luka, yang getir, yang mencekam. Kemudian setelah Bapak Ibu menggambar atau menulis, masukkanlah dalam tungku api. Dan ketika kertas terbakar, bayangkan beban itu terangkat, diganti oleh damai yang lembut. Mari silakan Bapak Ibu menulis maupun menggambar. Yang membutuhkan meja di sebelah sini.
Saudara, letakkanlah semua lukamu di hadapan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan mengubah setiap luka menjadi damai sejahtera. Seperti Mazmur 147 ayat 3 mengatakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Biarlah setiap luka dibalut oleh Tuhan. Biarlah setiap hati yang patah, biarlah setiap keputusasaan kita serahkan kepada Tuhan dan digantikan dengan damai sejahtera. Katakan selamat tinggal pada semua yang menyakitimu dan serahkan pada Tuhan. Maka Ia sendiri yang akan mengangkat setiap beban yang engkau pikul selama ini. Relakan semua hal yang memang bukan untuk kita. Lepaskan semua beban kita kepada Tuhan. Bapak Ibu akan melakukan Ia menyembuhkan orang-orang yang patah dan Setelah ini, dengan rahmat Tuhan, Bapak Ibu akan berjalan menuju pasangan. Biarlah setiap langkah kita menjadi doa untuk menyambut kasih Tuhan di masa. Mari Bapak Ibu yang sudah boleh melanjutkan ke pos. Bagi Bapak Ibu yang karena satu dan lain hal tidak dapat melakukan simbolis perjalanan, Bapak Ibu dapat meminta kertas kepada petugas tim doa dan menuliskan hal-hal yang paling tidak menyenangkan yang pernah dialami oleh Bapak Ibu di masa lalu. Tuliskanlah itu pada kertas yang berwarna. Dan jika Bapak Ibu berkenan, Bapak Ibu dapat menitipkannya kepada petugas tim doa untuk secara simbolis nanti di luar kertas berwarna tersebut akan dimusnahkan. Bagi Bapak Ibu yang karena satu dan lain hal tetap mengambil waktu teduh di dalam ruangan ini, dan tidak dapat melakukan perjalanan, boleh menuliskan atau menggambarkan simbol pengalaman yang paling menyedihkan ataupun paling tidak menyenangkan di masa lalu. Pada kertas yang berwarna, kemudian Bapak Ibu dapat melipatnya, dan jika berkenan bisa dititipkan kepada petugas tim doa untuk dimusnahkan di luar. Sebagai simbol bahwa kita berkomitmen untuk menyelesaikan masa lalu. Apabila karena satu dan lain hal Bapak Ibu tidak berkenan menitipkan kepada tim doa untuk dimusnahkan, Bapak Ibu dapat menyimpannya dan nanti ketika di rumah boleh dimusnahkan sendiri. sama seperti lirik lagu yang kita dengarkan, cukupkanlah ikatanmu, relakanlah yang tak seharusnya. Cukup. Nah, hari ini Tuhan mengajak kita untuk kembali menengok masa itu.
bukan untuk membuka luka lama, tapi untuk mengingatkan kita bahwa di saat paling rendah sekalipun, di saat paling terpuruk sekalipun, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan turut menangis, Tuhan turut berduka, Tuhan turut bersimpati bersama kita. Bapak Ibu, kertas yang kita pegang pada saat ini dan pulpen yang tersedia di meja, Bapak Ibu bisa ambil dan silakan menuliskan peristiwa, momen, bisa berupa kata atau gambaran, bisa satu kata, beberapa kata, atau mungkin satu kalimat, dua kalimat yang mungkin sampai hari ini masih membekas dan sulit untuk Bapak Ibu lupakan, yang masih belum benar-benar selesai. Saya berikan waktu, silakan menuliskan, dan setelah Bapak Ibu menulisnya bisa langsung membakarnya. Bapak Ibu bisa mengambil waktu sejenak. Mari dengan kesadaran penuh kita mengambil nafas dalam-dalam dan kita menghembuskan lewat mulut. Sambil membakarnya, Bapak Ibu berdoa dan menyerahkan seluruh luka itu dengan mengatakan, inilah lukaku Tuhan, inilah sakit hati, traumaku, ku berserah dan membawanya ke dalam tangan. Biarlah Engkau yang membalut luka-luka, membalut hatiku yang sampai hari ini masih belum baik-baik saja. Kita masuk pada saat yang paling dalam masa kita menyusuri masa. Ada masa-masa dalam hidup kita yang sulit teringat itu. Masa di mana hati kita rencana gagal atau seorang yang begitu kita cintai pergi meninggalkan kita. Kadang kita ingin melupakannya, tapi entah mengapa hati sering kembali ke masa lalu. Seperti lagu yang kita dengar. Cukupkanlah ikatanmu dengan masa lalu. Relakan yang memang tak seharusnya untukmu. Malam ini Tuhan mengundang kita untuk menengok masa itu kembali. Bukan untuk membuka luka, tetapi untuk melihat bahwa di balik setiap air mata Tuhan selalu ada. Ia tidak meninggalkan kita. Ia ada di tengah kesedihan, di balik keheningan, bahkan saat kita merasa sendirian dan putus asa. Saudara, saat ini Tuhan mengundang saudara untuk menulis atau menggambar kenangan pahit di masa lalu. Saat itu, ketika Anda terluka, ketika Anda dihianati, ketika Anda ditinggalkan, ketika Anda begitu sesak, mari kita merelakan semua yang ada di masa dan menyerahkan kepada Tuhan supaya diubah dan menjadi kembali. Tuhan, inilah bagian hidupku yang penat, yang perih, yang sesak, yang ingin ku persembahkan kepadamu. Setelah nanti Bapak Ibu menulis atau menggambar, masukkan tulisan itu dalam tumpuan. Ketika kertas itu terbakar, bayangkan sakit yang kita pikul selama ini, beban yang begitu berat kita bawa kemana-mana,
dipenuhi oleh damai yang lembut dan kasih dari Tuhan. Dipersilakan Bapak menulis atau menggambar semua yang mau Bapak Ibu lepaskan dari masa lalu. Mari kita relakan seperti dalam lagu. Cukup relakan semua yang menyakiti kita di masa lalu. Mari melepas semua hal yang memang bukan untuk kita. Mari melepas semua rasa sakit. Mari melepas semua yang begitu membebani kita, untuk kita persembahkan pada Tuhan. Sambil kita percaya bahwa semua luka itu digantikan oleh damai sejahtera Tuhan. Mazmur 147 ayat 3 mengatakan, Dia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Maka serahkan semua masa lalu kita kepada Tuhan. Lepaskan masa lalu kita. Biarlah Tuhan mengubah itu. Ketika saudara melenyapkan masa lalu itu di dalam tubuh, biarlah beban itu terangkat, digantikan oleh damai sejahtera. Mungkin tubuh ini sudah tidak sekuat dulu. Mungkin perjalanan hidup tak selalu mudah. Tetapi di antara semuanya itu, Tuhan masih memberikan kita nafas. Tuhan masih memberikan kita langkah dan kasih yang membuat kita bisa terus bertahan. Malam ini, mari kita belajar mensyukuri yang masih ada. Mensyukuri tubuh yang masih bisa bergerak, suara yang masih bisa memuji, hati yang masih bisa mencintai. Di perhentian ini, mari kita memilih bagian tubuh yang ingin Anda syukuri. Mungkin tangan yang bekerja, mata yang melihat, atau hati yang masih bisa mengasihi. Silakan diambil stiker hati dan tempelkan stiker pada gambar tubuh yang ingin disyukuri. Dan saat Anda menempelkan stiker hati di gambar tubuh, biarkan itu menjadi tanda ucapan terima kasih. Tuhan, terima kasih untuk hidup yang Tuhan percayakan padamu hari ini, karena setiap detak jantung, setiap tarikan nafas adalah bukti bahwa kasih Tuhan belum berhenti bekerja. Mazmur 107 ayat 1 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Jadi persilakan Bapak Ibu Saudara untuk boleh menempelkan pada bagian tubuh yang ingin Anda syukuri hari ini. Salah satu saja. Terima kasih untuk
kesempatannya. Silakan mari Bapak Ibu. Mari. Bapak Polres. Mari Bapak Ibu Saudara boleh agak maju supaya saya dan juga bisa melihat gambar yang ada. Selamat datang di perhentian masa kini. Setelah kita belajar menengok masa lalu dengan damai, kini Tuhan mengajak kita untuk berhenti sejenak untuk melihat kehidupan kita hari ini. Di tengah kesibukan dan kelelahan, seringkali kita lupa bahwa hari ini pun adalah sebuah anugerah. Mungkin tubuh ini sudah tidak sekuat dulu. Mungkin perjalanan hidup sudah tidak selalu mudah. Tetapi di antara semuanya itu, Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. Tuhan masih memberikan kita langkah dan kasih yang membuat kita bisa bertahan. Malam ini, mari kita belajar mensyukuri yang masih ada. Mensyukuri tubuh yang masih bisa bergerak, suara yang masih bisa memuji Tuhan, hati yang masih bisa mencintai. Di perhentian ini, silahkan Bapak Ibu Saudara memilih tubuh yang ingin Anda syukuri. Mungkin tangan yang bekerja, mata yang melihat, atau hati yang masih bisa mengasihi. Dan saat Anda menempelkan stiker hati di gambar tubuh, biarkan itu menjadi tanda ucapan terima kasih. Tuhan, terima kasih untuk kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepadaku hari ini. Karena setiap detak jantung, setiap tarikan nafas adalah bukti bahwa kasih Tuhan belum berhenti bekerja. Mazmur 107 ayat 1 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Persilakan Bapak Ibu Saudara menempelkan stiker pada bagian tubuh yang ingin Anda syukuri. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, silakan kembali ke ruang ibadah. Terima kasih. Menunggu seringkali menjadi sesuatu yang kurang menyenangkan buat kita. Tetapi menunggu adalah sebuah realitas yang tidak pernah dapat kita pungkiri. Dalam peristiwa menunggu, beragam suasana hati pasti akan muncul. Dan seringkali dapat menggoyahkan kita dari fokus yang akan kita buat.
Menunggu juga merupakan sebuah sikap spiritual. Sebagaimana kita juga merayakan hari Advent sebelum hari Natal, belajar untuk menunggu dengan tetap berfokus. Menunggu untuk berjalan bersama. Ada sebuah gambar yang berjudul Jesus at Song Ami. Apakah teman multimedia bisa menayangkannya? Ada sebuah gambar yang ditemukan di sebuah museum di Prancis yang menggambarkan tentang dua orang yang sedang berjalan bersama yang berjudul Yesus dan sahabatnya. Dalam gambar itu diperlihatkan bahwa Yesus di tangan kirinya memegang kitab suci dan di tangan kanannya merangkul seorang sahabat yang ada di sebelah kanannya untuk berjalan bersama. Dan itu adalah simbol dari perjalanan dan persiarahan spiritual kita. Beragam rasa seringkali akan muncul, tetapi ada sahabat bersama dalam perjalanan. Selamat datang buat Bapak Ibu yang telah melewati sebuah perjalanan. Silakan duduk terlebih dahulu dengan tenang. Abaikan dahulu amplop dan bolpen yang dipegang, dan berdoalah secara pribadi, syukurilah untuk proses yang Bapak Ibu jalani. Tempat ini ibarat sebuah titik perhentian terakhir kita. Selamat datang di masa depan. Sambil mengingat Bapak Ibu memasuki ruangan yang remang, ada kain di sana sini. Bayangkan Bapak Ibu baru saja melewati sebuah proses yang Bapak Ibu tidak sadari dan tidak akan ketahui sepenuhnya, dan tiba di tempat ini. Dan itulah simbol perjalanan hidup kita. Ada kecemasan, tapi juga ketakutan. Tapi Yesus bersabda, janganlah cemas, janganlah takut.
Saudara sekalian, di titik ini kita diajak untuk menatap ke depan bukan dengan takut, tetapi dengan pengharapan yang tenang. Kita tahu bahwa hidup tidaklah selalu mudah, dan masa depan mungkin seringkali terasa begitu samar. Namun kita juga tahu, Tuhan yang setia memeluk masa lalu dan hadir di masa kini. Adalah Tuhan yang sama, yang akan menuntun langkah kita ke depan. Kita bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita percaya bahwa setiap langkah yang kita serahkan kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Mungkin harapan kita tidak selalu terwujud, tidak akan selalu terwujud seperti yang kita bayangkan. Tapi Tuhan akan memberi yang terbaik pada waktunya yang sempurna.
sementara musik menaikkan lagu Janganlah Takut, Janganlah Cemas. Biarlah kita berkata kepada hati kita, janganlah takut, hai jiwa. Janganlah cemas, hai batin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di depan kita, bahkan dekat di antara kita, tergeletak salib Kristus. Salib yang tergeletak ada di bawah dan tidak seperti biasanya terpampang selalu di atas. Salib yang tergeletak di antara kita melambangkan Allah sendiri yang hadir di tengah kita. Dan dialah yang menjadi pusat pengharapan kita. Dia yang mengalami hal yang paling kelam dalam kehidupan. Dia hadir
tergeletak bersama dengan kekelaman kehidupan kita. Dan di dalam salib yang sama, cahaya kebangkitan dan pengharapan bersinar menerangi kegelapan kita. Saudaraku, berilah ruang bagi hati kita untuk menjadi teduh. Mengingat kembali perjalanan ziarah kita. Setelah kita berdamai dengan masa lalu dan belajar bersyukur untuk hari ini, kini Tuhan mengajak kita menatap ke depan. Mungkin masa depan terasa samar, penuh pertanyaan, dan tidak selalu mudah untuk ditebak. Ada harapan yang belum terwujud. Ada doa yang belum dijawab. Dan ada jalan yang belum terlihat ujungnya. Tapi malam ini Tuhan berkata dengan lembut, percayalah, aku sudah ada di sana. Percayalah, aku sudah ada di sana.
Aku menyiapkan jalan sebelum engkau melangkah. Percayalah, aku ada di sana. Allah menanti di masa depan. Allah menyiapkan jalan sebelum engkau melangkah. Berbahagialah kita, saudara. Betapa kita dicintai oleh Allah. Untuk mengingat cinta Allah dan menghidupi cinta Allah, menghidupi harapan yang Allah berikan. Bukalah amplop putih yang Bapak Ibu terima. Jika ada yang belum mendapatkannya, bisa mengangkat tangan dan petugas akan memberikan. Bacalah amplop surat yang ada di dalam amplop itu. Sebuah surat untuk diri kita yang kita cintai. Allah begitu mencintai kita. Tuliskanlah nama saudara untuk saudara sendiri yang begitu dicintai Allah. Bayangkan bahwa Anda begitu dicintai Allah. Berikan penghargaan kepada diri kita yang sudah berjalan dalam pimpinan Allah. Dan tuliskanlah harapan-harapan saudara. Mungkin untuk beberapa minggu ke depan, atau mungkin beberapa bulan ke depan. Ada 3 hal yang saudara bisa tuliskan sebagai harapan, kerinduan yang ingin saudara capai. Dan bacalah surat itu terus-menerus. Setelah saudara menuliskan harapan itu, segera saja saudara tutup lipat kembali. Lalu Anda lem kembali amplop itu. Dan di depan amplop itu tuliskan nama saudara. Teruntuk saudara yang dikasihi. Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Di tahun depan, pada salah satu kesempatan doa malam, surat itu akan kembali dibagikan kepada saudara. Karena itu tuliskanlah 3 hal harapan ke depan yang saudara rindukan.
Saat Anda menulis harapan di kertas itu, tulislah dengan hati yang percaya, bukan dengan yang takut. Tulis bukan karena Anda tahu bagaimana semua itu akan terjadi, tetapi karena saudara percaya hanya Tuhan yang berjalan lebih dahulu di depan saudara. Dan ketika surat itu nanti disimpan, biarlah itu menjadi simbol penyerahan diri, bahwa masa depan bukan untuk dikhawatirkan, melainkan untuk dihidupi bersama Tuhan, langkah demi langkah. Sebagaimana Yeremia berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuliskanlah harapan saudara. Pada masa lalu ada seorang yang bernama Dietrich Bonhoeffer. Dia meninggalkan sebuah surat, sebuah kata-kata yang menjadi doanya ketika dia ada di penjara. Dia orang Jerman, di penjara Jerman. Dan surat itu berisi kata-kata yang menjadi doanya terakhir kali sebelum dia dibunuh. Kurang lebih doa dalam surat itu adalah, ya Tuhan Allah, aku berserah. Tunjukkanku jalan hidup, karena padamu sukacita berlimpah. Ya Tuhan Allah, aku berserah. Tunjukkanku jalan
Tuhan menyapa kita melalui apa yang ditulis oleh Yeremia dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, ya Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Saudara, di tengah kegelisahan bangsa Yehuda dan Yeremia dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun, bisa kita bayangkan ketika sebuah bangsa kehilangan kebanggaan mereka. Yerusalem, kota yang mereka banggakan, porak-poranda. Bait Allah yang mereka banggakan sejak zaman Salomo dibangun dengan teknologi termuktahir, orang yang paling ahli, bahan yang paling prima, hancur. Bahkan mereka harus dibuang ke dalam tanah Babelia. Mereka dibuang di Babel dan kehilangan tanah perjanjian. Yeremia pun merasakan keterpurukan ini. Oh saudara, bayangkan jika hal yang paling menyenangkan, yang menjadi fokus hidup kita, yang menjadi segalanya buat kita tiba-tiba lenyap. Bayangkan jika kita kehilangan apa yang selama ini menjadi kebanggaan dan terpenting dalam hidup kita. Apa yang akan kita lakukan? Yeremia meneguhkan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kasih yang lengkap. Kasih paripurna Allah. Kasih setia, janji kesetiaan Allah. Rahmat, rahamim, berasal dari kata rahim. Kasih yang mendalam dari seorang ibu kepada anaknya, kepada orang-orang yang malang yang tidak lagi bisa mendapatkan kasih. Rahmat, kasih yang rahimi. Dan kesetiaan, kasih yang mengandung kepastian, kehandalan yang bisa dijadikan sandaran. Dan itu ditulis menjadi satu puisi yang indah, yang melambangkan kasih paripurna dari Allah, kasih yang lengkap. Kasih setia yang merupakan janji kesetiaan Allah. Rahmat, kasih rahimi seorang ibu yang merengkuh segala kerapuan kita. Dan kesetiaan, kasih yang dapat diandalkan. Dan ayat yang ke-24, Yeremia mengajak kepada kita, sebagaimana Yeremia berkata kepada dirinya, kata jiwaku, Tuhan adalah bagianku. Juga ajakan bagi setiap kita untuk berani mengatakan, Tuhan adalah bagianku. Bagian atau dalam bahasa aslinya adalah kelek, yang merupakan konteks pembagian warisan. Apa yang dibagikan adalah milik seseorang sesuai dengan yang dibagikan. Artinya adalah bahwa bagian yang terbaik dan terbesar bagi kita adalah Tuhan itu sendiri. Bagian yang terbaik dan terbesar buat kita adalah Tuhan itu sendiri. Bukan sekedar pemberian-pemberiannya.
Mungkin sebagian besar pemberian Tuhan bisa bersifat sementara. Kekayaan, kesehatan, keberhasilan. Tapi semua itu bisa hilang dan lenyap dalam sekejap. Karena musibah, kecelakaan, situasi alam ataupun kesalahan kita. Tapi satu hal, hanya Tuhan yang akan terus ada bagi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Kita mengambil saat hening sejenak. Kita menarik nafas dengan rileks saudara dan mengeluarkan nafas secara perlahan-lahan. Katakanlah dalam hati kita, ketika kita menarik nafas, katakan, Tuhan adalah bagianku. Tuhan adalah bagianku. Bahkan ketika yang lain bisa lenyap, kasih paripurna Allah merengkuh kita yang rapuh, merengkuh kita yang tak berdaya. Katakan kepada jiwa, Tuhan adalah bagianku. Tuhan adalah bagianku. Tak ada sesuatu apapun di dunia ini yang dapat melepaskan kita dari kasih Allah. Tuhan bagianku. Mampirlah dengar doaku, ya Yesus penebus. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan terus. Saudara-saudara, satu persatu saudara bisa maju ke depan untuk membawa amplop surat yang sudah saudara lem, yang sudah saudara matraikan. Saudara bisa bawa ke depan salib Kristus. Berjalanlah dengan hati yang teguh bahwa Tuhan adalah bagianku.
Dan saudara dapat memasukkan amplop surat itu ke kotak yang sudah disiapkan di depan. Di kotak dengan kain berwarna ungu. Kami persilahkan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, Bagi saudara yang tergerak untuk berdoa di sekitar salib, dipersilakan. Sebagai simbol bahwa Allah hadir di tengah kita. Allah turut merasakan apa yang menjadi pergumulan kita. Supaya kita dibangkitkan bersama dalam pengharapan akan kebangkitan Kristus.
telah berjalan melalui bersama 3 titik kehidupan. Masa lalu telah kita lalui. Masa kini dan masa depan. Kita menengok masa lalu dan menemukan bahwa di balik luka Tuhan diam-diam menjaga kita agar kita tidak hancur, dan buktinya kita ada di sini. Kita memandang masa kini dan menyadari bahwa setiap napas, setiap langkah, setiap kasih yang masih bisa kita berikan adalah anugerah yang pantas disyukuri. Dan kini kita menatap masa depan, bukan dengan rasa takut tetapi dengan hati yang percaya. Karena Tuhan sudah ada di sana, menyiapkan jalan yang penuh damai bagi kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
dalam malam ini, saudara, biarlah hati kita berdoa. Tuhan, ajarlah aku menerima masa laluku tanpa penyesalan. Mensyukuri hari ini dengan penuh kasih dan melangkah ke depan dengan iman. Sebab hidup bukan hanya tentang berjalan dari hari ke hari, melainkan tentang menemukan Tuhan di setiap langkah perjalanan itu. Tuhan menyembuhkan masa lalu kita. Tuhan meneguhkan masa kini bagi kita. Dan Tuhan menuntun masa depan kita. Dengan penuh syukur, marilah kita pulang malam ini dengan hati yang lebih ringan, dengan jiwa yang lebih lapang, dan dengan iman yang lebih teguh. Sebab kasih Tuhanlah yang memeluk, menuntun, dan merengkuh setiap yang rapuh dalam hidup kita. Terima kasih, oh Tuhan Allah, untuk segala yang di bumi, untuk hidup yang Kau berikan, dan untuk kasih yang Dikau limpahkan. Ibadah doa kita telah usai. Syukurilah kerap Tuhan, rengkuhlah kerap Tuhan. Karena dalam kebangkitan Kristus, kita berpengharapan dalam kebangkitannya. Ibadah telah usai dan saat teduh buat kita. Bagi kita yang masih ingin berdoa secara pribadi, dipersilahkan. Dan bagi yang telah merasa cukup bisa mengakhiri. Dan saya serahkan nanti kepada tim doa kalau ada perluan. Tuhan memberkati.
Bagi ibu bapak yang masih ingin berdoa secara pribadi, baik di bangku masing-masing ataupun juga di depan salib, kami mempersilahkan. Dan bagi bapak ibu yang sudah merasa cukup, bisa meninggalkan ruangan ini untuk menuju ke Taman Eden. Kami tim doa juga memberitahukan bahwa besok pagi akan ada doa pagi di Taman Eden, akan dimulai pukul 6.30 sampai dengan pukul 7.30. Bagi Bapak Ibu yang luang waktu besok pagi hari Rabu, dipersilahkan untuk hadir pada persekutuan doa pagi di Taman Eden GKI Kejayaan. Biasanya kan saya gua kan yang bingung tuh. Bapak itu malah HP-nya Bu Paul ketinggalan.